Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Hiba'il kiram, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatal na'im bi haqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hiba'il kiram, sebelum kita bersama-sama membaca doa penutup dari pembacaan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah dibacakan oleh para habaib, para kiai, para ulama kita, maka pada kesempatan ini saya akan terlebih dahulu menyampaikan kalimat penutup. Yang ingin saya sampaikan di bagian pertama adalah apresiasi. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini dengan izinnya kita bisa kumpul di tempat ini dalam acara yang penuh rahmat dan barakah. Alhamdulillah. Nah, tentunya anugerah yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan hari Jumat yang penuh keberkahan ini tidak juga terlepas dari izin Allah, dari gerakan yang didorong oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Jadi panitia penyelenggara ini datang dari berbagai macam unsur. Ada datang dari ormas, ada datang dari komunitas saudara, sehingga mereka membentuk panitia bersama reuni 212 di tahun 2022 ini. Dan mereka bukan kerja tanpa tantangan. Ada tekanan dari kanan dan kiri, ada ancaman dari kanan dan kiri, ada fitnah dari kanan dan kiri. Tapi alhamdulillah, saya melihat panitia bersama ini yang didominasi oleh anak-anak muda mampu bersikap sabar dan tegak serta tabah dan gagah menghadapi semua ancaman, tantangan, halangan, hadangan sampai kepada fitnah dan tuduhan. Akhirnya mereka dengan izin dan pertolongan Allah berhasil dengan sukses menggelar acara reuni 212 ini. Sampaikan terima kasih yang mendalam kepada segenap panitia penyelenggara reuni 212 tahun 2022 ini yang berhasil dengan pertolongan Allah, yaitu melalui segala halangan dan tantangan yang ada. Alhamdulillah. Nah, kemudian tidak lupa juga apresiasi ini kita sampaikan, yaitu kepada segenap pengurus yayasan berikut DKM dari Masjid Jami Ad-Din yang ada di sekitar TMI ini, saudara. Karena panitia telah berusaha bagaimana supaya reuni 212 ini, saya dapat kabar dari panitia, diusahakan untuk digelar di Monas sebagaimana tahun 2016
juga tidak berhasil. Jadi banyak halangannya. Dan alhamdulillah akhirnya mendapatkan tempat ini. Sekali lagi ini merupakan pertolongan Allah, sehingga walaupun kita tidak bisa menggelar di Monas ataupun di Istiqlal, tapi tidak kalah berkah kita bisa menggelar di tempat ini. Alhamdulillah. Maka itu kita berikan apresiasi juga yang tinggi dan terima kasih yang mendalam pada seluruh pengurus yayasan maupun DKM dari Masjid Jami'at-Din yang telah sudi dan rela, yaitu memberikan kesempatan kepada panitia bersama yang 212 untuk menggelar acara di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran dan berlipat ganda. Mudah-mudahan masjid ini semakin dimakmurkan oleh Allah, diberkahi dengan nur dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Yang termasuk tentunya semoga pendiri daripada masjid ini, yaitu almarhum Haji Muhammad Soeharto dan istri almarhumah Ibu Tin Soeharto saudara yang telah berjasa membangun masjid ini. Begitu juga semua orang-orang yang pernah membantu pembangunan daripada masjid ini dan pengelolaannya. Mudah-mudahan dilimpahkan rahmat, barakah, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian tidak boleh juga kita luputkan, saudara, acara ini legal konstitusional. Jadi acara ini bukan acara biar tanpa izin, bukan. Jadi izin resmi daripada DKM Masjid Ad-Din, saudara. Nah kemudian pemberitahuan kepada kepolisian juga berjalan dengan baik. Maka itu kita berikan apresiasi kepada kepolisian setempat sampai ke Mabes Polri, saudara. Yang mana setelah panitia bersama dengan kuasa ketua penyuluhan mereka dalam bentuk pemberitahuan sekaligus memohon bantuan untuk keamanan, untuk kelancaran arus lalu lintasnya, ketertibannya, ternyata semua direspon dengan baik. Bahkan semalam sebelum acara ini dimulai, tim Gegana sudah masuk ke tempat ini, saudara. Setiap pelosok masjid ini, setiap ruang, termasuk mimbar ini, ya semua diperiksa dengan alat-alat detektor. Jangan sampai ada orang jahat meletakkan bom, saudara. Karena pengalaman di reuni tahun berapa waktu itu? 2018 Monas. Itu ada bom paralon yang diletakkan dekat genset acara reuni. Kemudian ada bom paralon yang diletakkan di bawah mobil daripada Imam FPI DKI Jakarta, Habib Hussein bin Zaid Al-Attas. Tapi tidak sempat meledak, karena di genset sempat meledak. Jadi karena ada riwayat pengalaman, ada orang-orang jahat yang ingin mengganggu acara umat Islam dengan memasangkan bom, saudara. Maka semalam tempat ini sudah disisir bersih oleh tim Gegana. Kita berikan apresiasi dan kita berterima kasih. Takbir. Nah, sampai di situ mereka juga mengerahkan petugas-petugas ke depan supaya tidak terjadi kemacetan krodit, supaya ustaz-ustaz kiai ulama kalau masuk kemarin lebih mudah. Sebab kalau tidak diatur, jalan bisa tertutup semua. Karena yang hadir saudara ini di dalam sini aja ada puluhan ribu, belum yang ada di luar sana, saudara. Nah, karena itu sekali lagi dengan tulus, saudara, kita perlu menyampaikan apresiasi, terima kasih, saudara, kepada kepolisian setempat sampai Mabes Polri yang telah ikut membantu kelancaran acara ini. Sekali lagi, berarti acara ini legal, konstitusional, bukan acara liar tanpa izin. Betul? Takbir. Berikutnya apresiasi yang paling istimewa, apresiasi yang paling tinggi, terima kasih yang paling banyak kita sampaikan kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang telah menyempatkan diri ikut hadir dalam reuni 212 ini, saudara. Takbir. Takbir. Saya tidak semua senang tidak hadir di sini. Tidak hadir di sini. Ada yang paksa hadir di sini. Ada yang bayar
sini? Yakin bayar sendiri-sendiri? Yakin semua sukarela? Kemudian ada yang dibohongin di sini? Di sini panitia menulis ada munajat akbar, semalam membaca juga munajatnya. Kata panitia ada istighfar, semalam membaca istighfarnya. Kata panitia ada tahajud dan sholat subuh, ternyata tadi kita laksanakan tahajud tidak? Betul? Jadi panitianya jujur tidak? Jujur tidak? Ada di sini yang merasa dibohongi? Alhamdulillah. Beginilah cara orang Islam kalau mengadakan acara, saudara. Jadi rapikan semua, rapikan perizinannya, rapikan, saudara, ketertibannya, rapikan, kebersihannya, rapikan. Alhamdulillah. Apa itu sekali lagi saya tanya, saudara? Perlu kita apresiasi panitia? Perlu kita apresiasi pengurus DKM masjid? Perlu kita apresiasi kepolisian setempat? Perlu kita apresiasi semua umat yang hadir? Takbir! Nah, baik, berikutnya saudara, saya ingin bercerita sedikit karena tadi kelihatannya kurang menjawab panitia ini sempat marah-marah. Katanya Habib Rizik gak mau hadir, dipaksa hadir. Boleh cerita? Boleh. Tapi di jam 9 lewat nih. Kalau ini tahun depan lagi deh. Utang ini tahun depan. Setuju? Nggak setuju? Tega banget. Bertahun-tahun nggak ketemu, saya minta tahun depan aja nggak boleh. Lanjut? Cerita aja sedikit. Ini cerita bukan ceramah. Ya. Jadi saudara, sebelum acara ini digelar, sebelum panitia datang ke rumah saya untuk mengundang, sudah viral di beberapa medsos bahwa panitia akan mengundang saya agar bisa hadir di reuni 212 ini, saudara. Nah, saya ketat. Begitu berita itu beredar, walaupun panitia berdatang, saya kumpulkan, saya punya pengacara. Nah, kebetulan di sini pengacara saya Pak Aziz Irfan, ada Habib Ali Al-Abbas. Saya kumpulkan pengacara saya tanya mereka. Ini ada panitia bersama, saya belum ketemu mereka. Tapi katanya mau datang mengundang saya untuk ikut reuni 212. Dan saya sendiri tahu reuninya itu bentuknya bagaimana, tempatnya di mana, waktunya kapan. Cuman udah tersiar, panitia mau datang. Saya minta pertimbangan hukum kepada para pengacara. Loh, kenapa saya minta pertimbangan hukum? Perlu tahu bahwa status saya ini BB, pembebasan bersyarat. Nah, pembebasan bersyarat tentu ada syarat-syaratnya. Nah, sebetulnya ada 3 syarat. Ini syarat pertama, syarat penting. Kalau saya langgar, pembebasan bersyarat saya dibatalkan dan saya harus ditahan lagi selama 1 tahun. Dengerin dulu nih, boleh cerita nggak? Nah, ini baru cerita itu udah Jadi saya ini pembebasan bersyarat sampai kapan? Sampai 10 Juni 2024. Udah cukup di sini akhirnya. Haru-haru gue ditangkap lagi. Habib Bahar, gimana di jamaah ini? Dengar dia tenang, kamu nggak tangkap lagi. Kan, nanti tuduhannya apa? Habib Rizik bikin kerusuhan. Buktinya rekaman. Jangan beda haru-haru. Takbir. Nah, jadi saya bukanlah tim pengacara, karena pengacara yang mengerti aturan-aturan dan hukumnya, saudara. Saudara, Pak Aziz, Habib Ali, dan kawan-kawan yang lain, gimana? Kalau betul-betul saya diundang, kalau betul-betul nanti ada panitia
undang, bagaimana? Apa kita tolak? Apa kita boleh terima? Saya minta pertimbangan hukum. Maka pengacara saya mengatakan, Habib, secara hukum tidak ada masalah. Karena syarat pembebasan bersyarat itu Habib sudah kerjakan dan sedang dikerjakan semua. Ada 3 yang paling penting. 1, wajib lapor setiap bulan. Saya lapor tiap bulan. Saudara, saya datang ke kejaksaan, saya datang ke lapas, saudara sebagai warga yang baik. Tidak pernah saya anda. Yang kedua, kalau keluar kota harus izin secara tertulis. Kalau tidak ada surat izin dari lapas yang ada di bawah Kemenkumham, saya tidak boleh keluar kota sama sekali. Ini saya. Kalau saya mau keluar kota, saya ajukan permohonan. Saudara, kalau diizinkan, saya keluar kota. Kalau tidak diizinkan, tidak boleh saya keluar kota. Tapi sampai saat ini baru kesentuh saja yang saya izinkan untuk menengok istri yang sakit sebulan sekali. Karena saya punya istri sakit, harus dirawat serius, tempat tinggalnya di situ, sedangkan saya di Petamburan. Saya sudah minta izin seminggu sekali bisa menemani istri, tapi izinnya baru dapat sebulan sekali boleh tengok istri. Ada lagi huru-hara. Kira-kira jelas gak? Itu syarat kedua tuh. Jadi syarat pertama tadi apa? Wajib lapor. Saya jalani. Yang ketiga, syarat kedua kalau keluar kota harus izin. Saya jalani, gak ada masalah. Nah, syarat ketiga ini yang kita mesti waspada. Tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Nah, kenapa saya katakan mesti kita waspada? Kadang-kadang menurut kita nggak langgar hukum, tapi menurut lawan kita langgar hukum. Buktinya, saya cuma bilang baik-baik saja, diancam 10 tahun penjara, dituntut 6 tahun, divonis 4 tahun. Begitu saya masuk ke kasasi, akhirnya turun jadi 2 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara saya mengatakan saya dalam keadaan baik-baik saja. Artinya bagi kita itu bukan pelanggaran, tapi bagi orang yang tidak suka dengan kita, itu akan dijadikan permasalahan. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Makanya saya konsultasi dengan para pengacara. Ini kalau saya datang di Riuni, ini pelanggaran hukum apa bukan? Ini yang persoalan. Kalau pelanggaran hukum, besok bebas saya dibatalkan. Dan besok saya coba lagi untuk dimasukkan ke penjara selama 1 tahun. Tapi kalau dianggap bukan pelanggaran hukum, tidak ada masalah. Kira-kira jelas gak? Ini yang kita mesti waspada. Makanya saya tanya pengacara. Pengacara bilang, Habib, secara jujur, secara hukum, tidak ada masalah. Kalau hadir di Riuni, tidak ada masalah. Bahkan demo sekalipun tidak ada masalah. Karena demo itu dilindungi undang-undang. Apa enggak melanggar hukum? Itu secara jujur. Tapi secara de facto itu bisa menimbulkan masalah kalau ada orang-orang yang tidak suka mempermasalahkan. Kira-kira jelas gak? Nah, maka itu pengacara mengatakan begini aja, Habib. Usul dari pengacara. Habib tanya dulu. Itu mereka bikin reuni bentuknya bagaimana? Kalau bentuknya demo, aksi di jalanan, sebaiknya Habib jangan ikut. Oh, pengacara tolak keras, jangan ikut. Walaupun secara hukum boleh, secara hukum boleh, asal demonstrasinya ada pemberitahuan ke polisi. Tapi demo itu riskan. Ada satu yang nimbuk bisa ribut. Kalau terjadi keributan, Habib kena. Demonstrasi itu riskan karena ada orasi politik di atas mobil komando. Begitu ada yang orasi
Bahasa ribut gak? Orasi politiknya keras-keras gak? Kira-kira yang apa namanya yang orasi kadang-kadang ada yang maki-maki gak? Ayo jujur. Ada gak? Sebab gampang yang hadir kalau orasinya lembek, turun. Begitu sudah. Jujur kalau lagi demo. Kalau lagi demo orasinya yang bagaimana? Lembek atau bergerak? Itu masalahnya sudah. Kira-kira jelas? Jadi pengacara saya keberatan. Tapi kata para pengacara, kalau bentuknya seperti yang lalu-lalu, itu ada reuni kan? Kalau bentuknya sholat tahajud, sholat subuh, zikir, itu gak ada masalah. Yang penting nanti tausiahnya betul-betul tausiah keagamaan. Jangan jadi orasi kayak demonstrasi. Jadi ini petunjuk arahan dari para pengacara. Saya tadi sudah, karena pengacara lebih paham soal urusan hukum nasional sudah. Nah akhirnya saya terima. Begitu kita sudah diskusi, berapa hari kemarin panitia datang sebelum acara? Sebelum 3 hari ya? 3 hari sebelum acara, para panitia datang ke rumah saya bersama tokoh-tokoh 212 yang pernah ikut di tahun 2016. Datang rame-rame menyampaikan hajatnya. Nah kemudian saya jawab dengan jawaban pendapat. Saya bilang, kalau bentuknya demo, aksi, maaf, saya tidak terima. Bukan persoalan saya takut, bukan persoalan saya tidak berani. Persoalannya ini merupakan strategi dakwah, strategi perjuangan. Karena begitu saya ikut sekali, saya penjara lagi 1 tahun, saya nggak bisa kumpul begini sama umat. Betul? Betul? Nah, jadi kalau bentuknya demo, ya kalian aja lagi. Nggak usah undang-undang saya. Setuju? Setuju? Sudah. Tapi kalau bentuknya ibadah, murni ibadah, saya terima. Kemudian saya Yusuf saat itu hadir menyampaikan Habib ini murni ibadah. Saya sebagai penanggung jawab, saya jamin bahwa ini bentuknya mengajar, istighosah, dikir, selawatan, kemudian tausiah agama dan seterusnya. Kemudian saya tanya, terus tempatnya berizin nggak? Berizin. Kemudian ada koordinasi tidak dengan kepolisian setempat? Ada, beliau katakan. Jadi semua lengkap. Terus bagaimana orasinya? Beliau katakan nggak ada orasi politik Habib, nggak ada demonstrasi. Bahkan tokoh-tokoh politik yang mendatang atas nama partai nggak boleh datang. Tapi kalau dia datang sebagai pribadi muslim, pribadi yang pernah ikut 212, silakan terbuka. Betul? Makanya hari ini saya lihat di sini ada beberapa anggota DPR ya. Ada Pak Ferry, ada Dr. Hidayat Wahid. Beliau ini alumni 212. Ikut hadir sudah dari 212. Saat ini dan kita bangga karena beliau salah satu pimpinan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ikut hadir bersama ini. Ada beberapa depan saya ini saya lihat saudara ada Pak Ferry dan kawan-kawan itu juga merupakan dewan. Nah, nggak sampai di situ. Di sini kita bangga. Di sini ada yaitu dari Dewan Pertimbangan MUI, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi sudah. Beliau hadir bersama kita. Beliau sangat antusias menyambut daripada acara ini 212 ini. Nah, begitu
Dzulkarnain rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu lahu maghfiratan jami'ah. Nah, jadi ini yang saya sampaikan. Setelah dijawab oleh Syekh Sumata dengan rinci, akhirnya saya sampaikan baik. Kalau begitu nanti saya turunkan tim pengacara, saya cek di lapangan. Nah, betul nggak panitia berizin, betul nggak bikin dia munajat, betul nggak? Jadi saya minta maaf kepada panitia karena saya harus cek lapangan. Nah, akhirnya pengacara suruh turun lapangan dan mereka ngecek semua bersih, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Nah, makanya saya minta tolong semua nanti keluar pulang dari sini yang tertib. Begitu ada keributan di depan, saya bilang walaupun bukan saya yang ribut, walaupun bukan saya yang suruh menghindari, walaupun saya sudah berteriak jangan ribut. Nah, makanya kalau ada provokator jangan main gebukin aja, tangkap baik-baik, serahkan ke polisi. Sudah. Jadi saya minta keluar dari sini semua yang tertib. Setuju? Yang aman, setuju? Yang damai pulang ke rumah, setuju? Dan kami pesan panitia yang bersih. Jangan sampai ada kotoran saudara di sini. Insya Allah. Kira-kira setuju tidak? Siap pulang tertib dan damai? Siap pulang itu saudara, yaitu dengan rasa persaudaraan dan persatuan yang tinggi. Takbir. Nah, baik. Kemudian mengenai ancaman tadi. Untung pembawa acaranya mantul. Nah, di sini kita kunciin pintu. Jadi tadi yang diceritakan oleh Syekh Sumata, saudara, memang sehari sebelum acara ini digelar, ada isu banyak daerah-daerah, karena saya ini diundang bukan panitia yang mengundang saya. Jadi daerah-daerah itu melalui panitia minta supaya saya dihadirkan. Nah, kemudian ada bahasa-bahasa yang sampai ke panitia. Pokoknya kalau Habib Rizik tidak datang, kita mau langsung ke Tamburan. Pokoknya kalau kita datang habis tahajud apa pagi Habib Rizik tidak datang, pokoknya langsung dari Taman Mini ramai ke Tamburan semua. Nah, ini panitianya gemeter. Nah, urusannya apa saudara? Urusannya itu akan mengganggu proses pembebasan bersyarat saya. Betul? Saya dapat kabar begitu, saya pikir ini akal-akalan panitia nih. Saya pikir panitia ini akal-akalan aja biar saya datang, saudara. Jadi saya pertimbangannya masih berat. Betul, saya pertimbangannya masih berat hadir. Sampai kemarin sore saya masih berat. Tapi ada kejadian. Kemarin pagi itu sudah mulai kedatangan yang dari Kalimantan, yang dari Riau, datangnya ke Petamburan. Satu bis, mulai. Bis kedua, mulai. Masih bisa kira-kira saya pegang Petamburan. Habib lagi kurang sehat, kebetulan saya sakit. Kemarin ini 2 hari ya. Sakit, kemudian demam, flu, makanya saya pakai ini. Saya gagal nanti orang-orang yang dekat saya tertular. Saya ada bilang saudara berat, meriang, saya pikir udah gak jadilah berangkat. Kelihatannya ini bisa dengan Allah gak boleh datang nanti. Karena meriang berat ya. Akhirnya pas maghrib datang 2 bis dari Madura. Ayo kamu, mana Madura yang 2 bis? Coba angkat tangannya Madura yang 2 bis. Mana nih Madura yang 2 bis nih ya? Orang di belakang sana kemari sudah. Begitu datang ngomong sama orang jaga di rumah, mau bareng Habib ke Taman Mini. Waduh, kita kasih tahu panitia ini bagaimana urusannya nih. Sudah benar-benar mereka datang. Sudah akhirnya kasih pengertian dan begitu berangkat aja kalau di Taman Mini. Doain aja lah biar Habib sehat, nanti malam bisa berangkat. Sudah. Alhamdulillah. Nah, malam itu saya masih minum obat, habis isya saya masih tidur, saudara. Nah, kemudian jam 12 malam saya bangun,
situasi di sana, bagaimana kondisinya, bagaimana keamanannya, bagaimana di luar sana. Begitu orang-orang saya kirim juga kembali, mereka katakan alhamdulillah semua kondusif, semua bagus. Semua yang datang juga banyak para ulama, para kiai, para habaib, para pimpinan pondok pesantren. Jadi insya Allah kalau Habib datang nggak ada masalah. Nah maka itu akhirnya saya putuskan datang kemari baru tadi jam 2 pagi ya. Jam 2 tadi, jam 2 lewat ya. 2.30 baru saya putuskan. Ya udah, bismillah. Alhamdulillah, tawakkalna Allah. Baru saya berangkat kemari dan akhirnya saya hadir. Alhamdulillah. Kalau besok kalau saya ditahan lagi berarti ini melanggar. Cuman saya nanti malah saya bisa botak, melanggarnya di mana? Heran, apa tahajudnya yang melanggar? Apa subuhnya yang melanggar? Selamatnya yang melanggar? Ini yang jadi persoalan, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Amin. Karena setahu saya para petugas yang ada di lapas sana selama ini mereka kerja profesional, mereka ini selama ini kerja bagus, baik. Mereka tidak sembarangan menerima begitu saja. Kalau ada isu-isu rumor berita, mereka selalu tabayun konfirmasi dulu ya Pak. Nah, jadi selama ini saya tahu lapas yang menangani saya pembinaannya cukup bagus, pengawasannya juga cukup bagus. Mereka tidak terima begitu saja fitnah yang ada. Sebab kadang-kadang saudara, kalau udah bagus, pulang udah bagus, cuman nanti ada orang-orang yang tidak suka. Nah itu bikin masalah. Entah foto di mana yang ribut, dibilang di sini yang ribut ya Pak. Nah ini banyak berita hoax semacam itu ya Pak. Di sini tidak ada ribut. Tahu ada foto mobil dibakar, nanti beritanya ada mobil dibakar di depan Masjid Ad-Din. Itu repot. Kalau para petugas tadi kan terima, bahaya saudara. Jadi petugas itu biasanya diklarifikasi dulu, tabayun dulu, betul apa enggak ini. Nah kalau enggak betul, diabaikan saudara. Nah maka itu saya minta sekali lagi, ini yang terakhir, saya kepada semua di sini, kalau ada berita-berita hoax, tahu berita hoax, berita dusta, berita bohong, tolong jangan dilawan dengan berita hoax juga. Jangan, umat Islam jangan suka sebar berita hoax, sudah haram, nggak boleh. Kita menyebarkan berita dusta, berita bohong, berita hoax, nggak boleh. Maka itu kalau Anda marah, Anda kesal, Anda kecewa, ada berita hoax menjelekkan ulama, menjelekkan gerakan Islam, saudara, lawan dengan berita yang hak, saudara. Hak lawan dengan yang hak. Berita hak lawan dengan berita hak. Lawan bohong dengan benar, saudara. Lawan itu berita dusta dengan fakta. Lawan itu berita hak dengan berita hak. Insya Allah perjuangan kita akan berkah dan Allah berikan kita kemenangan. Tapi kalau berita hak Anda lawan dengan hak juga, apa bedanya kita dengan mereka? Betul? Setuju? Kita teriak-teriak revolusi akhlak, tapi yang kita sebarin berita bohong, nggak boleh. Setuju? Setuju? Siap revolusi akhlak? Siap lawan hak dengan hak? Takbir! Itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan kalimat penutup yang saya berikan ini manfaat buat kita semua. Dan akhirnya saya mohon, ini permohonan kepada para ulama, umat Islam yang hadir di sini, tolong nanti sepulang dari sini jangan ada yang mampir ke Petamburan. Ini saya minta. Bukan kadang-kadang yang dari luar kota, saya paham dari luar kota kan jauh. Mereka bilang sayang kalau nggak mampir, sayang kalau nggak apa, nggak silaturahim. Bukan soal saya, waktunya tidak tepat. Setuju? Lagi, saya nggak pernah tutup pintu buat tamu. Tamu mau dari mana saja datang silakan. Tapi tamu itu jangan datang sporadis. Ribuan orang datang, saudara. Karena itu bukan tamu, nyerbu tuh. Karena itu yang mau bertamu silakan hubungi Habib Hanif. Hubungi Habib Hanif atau hubungi menantu saya yang mana saja, Sahabat Muhammad, Ketua Umum FPI hubungi. Nah nanti dibuat jadwal. Oh daerah ini, kita batasi hanya sekian orang saja, saudara. Boleh kita terima untuk bertamu. Dibatasi supaya tidak membludak, saudara. Nah, supaya tidak mengganggu proses
Setuju? Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz yang barusan memimpin sholawatan baru saja ibundanya meninggal dunia, yaitu Hajjah Samriyah binti Asmawi. Kita bacakan surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala an yaghfir laha maghfiratan jami'ah wa an yarhamaha rahmatan wasi'ah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Sekali lagi saya mohon surat Al-Fatihah. Kali ini kita mohon kepada Allah bimukjizat Al-Fatihah agar ustaz-ustaz kita, para aktivis yang selama ini berjuang sama-sama kita. Ada sebagian yang sudah meninggal dunia, ada sebagian yang masih di penjara. Sudah. Nah ini juga kita patut doakan. Yang masih di penjara ada Haji Munarman, ada Habib Muhsin Al-Habsyi, ada Kiai Zain Najar, ada Kiai Farid Uqbal dan lain sebagainya. Kita sebutkan satu persatu. Kita doakan. Silakan proses hukum jalan, itu urusan negara. Tapi kita ini patut mendoakan, wajib mendoakan agar mereka terlepas dari fitnah, agar mereka diselamatkan Allah, selamat di penjara Allah jaga dan Allah lindungi, dan semoga mereka segera bebas berjuang kembali bersama kita. Amin. Sedangkan sudah meninggal dunia, saudara termasuk 6 syuhada, 6 laskar FPI yang mengawal saya. Saudara yang diculik, disiksa, dibunuh, kita doakan agar Allah terima yaitu kematiannya sebagai syahid, agar Allah kumpulkan dia dengan syuhada yang mujahidin, Allah tempatkan di dalam surganya, dan Allah memberikan balasan yang keras kepada para pelaku kebaikan. Jadi kita doakan, jangan lupa kita kalau berjuang ada ustaz kita yang penjara, ustazah kita di penjara, doain ya Pak, doain. Ada lagi di sidang, doain ya Pak, ada lagi kena fitnah, doain ya Pak. Jangan lupa karena doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang beriman. Saya merasakan saudara bagaimana saya didoakan oleh para kiai, para habaib hampir di setiap daerah, di pesantren-pesantren, di majelis-majelis saudara. Bahkan ada pesantren yang kalau baca doa kunutnya saudara, di dalam kunut nazilah dia masukkan nama saya saudara, agar saya dilindungi, dijaga, dan saya merasakan bahwa selama saya di Mekah 3 tahun setengah saya tidak pernah merasakan kesusahan saudara. Enggak pernah saudara. Semua kita senang, tenang, aman, nyaman. Bahkan waktu saya di penjara ditemani oleh saya punya menantu di rutan Mabes Polri, saya bisa lakukan dengan tenang, aman. Polisi-polisinya baik saudara, nggak ada polisi yang kurang ajar, nggak ada polisi yang mengganggu kita, bahkan ikut memudahkan segala urusan. Saya bisa ngajar, saya bisa bikin majelis taklim, bahkan akhirnya penjara itu bisa jadi pesantren saudara. Enggak saudara, kegiatan saya di luar ngajar, dalam penjara ngajar, di luar dakwah, dalam penjara dakwah, saudara cuma nggak bisa pulang ke rumah, itu aja. Artinya saudara, artinya sini dok, kenapa kok saya merasakan kok semua serba gampang? Ini padahal berat ini semua saudara. Fitnahnya, tuduhannya semua berat. Tapi kok kita bisa rasakan enteng saudara? Ya, itu rahasia doa dari hukum semua saudara. Begitu saya terima kasih atas Anda punya doa semua, dan tolong doakan juga kawan-kawan yang kita di penjara. Setuju? Setuju? Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Ayo kita baca doa, aminkan ya Allah. Kita baca doa bersama-sama sebagai penutup acara kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadama al-fikru min qadaril mawsafil muhammadiyyati wujudan tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktuba 'amali fil a'malil maqbulah wa tawajjuhi fi tawajjuhatil khalisati was-silatil mawsulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahu al-amal fata'udu dhafirah wa 'ala babi 'izzatihi tuhaddu ar-rihal fatabshaha minhu al-fuyudatul ghamirah. Natawajjahu ilaik, natawajjahu ilaik, natawajjahu ilaik bi ashrafil wasaili ladaik sayyidil mursalin 'abdika shadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin. An tusalli wa tusallim 'ala al-kadhatil kamilah mustawdi amanatik wa hafidhi sirrik wa hamil rayat da'watika syamilah al-abil akbar al-mahbub lak wal mukhassas bisyaraf al-afkhar fi kulli mawtinin min mawatin al-qurbi wa madha qasid imdadika fi ibadik wa sakin kusi irshadik li ahli hidadik sayyidil kaunin wa ashrafil thaqalain al-abdil mahbubil khalis al-mahsus minka bi ajalil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ali hadrat iqtirabihi min ahbabihi. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jaha hadan nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi magamihil azim an tulahidana fi harakatina wa sakanatina bi'aini inayatik wa tahfaduna fi jami' atwarina wa taqarrubatina bi jamili riayatik wa hasini wiqayatik wa tuballighna syarafal qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina wa tataqabbala minna ma taharrakna fihi min niyyatina wa amalina wa taj'alna fi hadrati hadzal habibi min al-hadirin wa fi tara'iq ittibaihi min as-salikin wa li haqqika wa haqqihi min al-mu'addin wa li ahlika min al-hafidhin. Allahumma inna lana atma'an fi rahmatika al-khassah fala tuhrimna wa dhunuran jamilatan wa hiya wasilatuna ilayka fala tukhayyibna. Amanna bika wa bi rasulika wa ma jaa bihi min ad-din wa tawajjahna bihi ilayka mustashfi'in an tuqabila al-mudhniba minna bir-rahman wal-musii'a bil-ihsan was-sa'ila bima sa'al wal-mu'ammila bima ammal wa an taj'alna mimman nasara hadzal habib wa bazarah wa balahu wa dhahara wa umma bi barakatihi wa syarifi wijhatihi awladana wa walidina wa ahla fikrina wa wadina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi jami'il jihad wa riwayat ad-din al-qawim fi jami'il aqtar manshura wa ma'alim al-islam wal iman bi ahliha ma'mura ma'nan wa surah waqsif Allahumma qurbatal maqrubin waqsif Allahumma qurbatal maqrubin waqsif Allahumma qurbatal maqrubin waqdi dainal madinin waghfir lil mudhnibin wa taqabbal tawbatat taibin waghfir rahmataka 'ala ibadikal mu'minina ajma'in waqfi syarral mu'tadin wal zalimin wabsutil 'adla bi wulatil haqqi fi jami'in nawahi wal
والنافقين والكفار واجعلنا يا رب في حسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنصور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اللهم انزل على إخواننا المصابين بزلزال في أنجب اللهم انزل عليهم رحمة يا رب ومغفرة وبركة ونصرة يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم وسع مدخلهم واغسلهم بماء الثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ربنا تقبل منهم جميع صالحاتهم وتجاوز عنهم جميع سيئاتهم واجعلهم من الصالحين ومن أهل الجنة يا رب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أهل بيتنا ولذوي الحقوق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولهم مغفرة جامعة وارحمنا وإياهم رحمة واسعة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Saudara, sampai hari ini anak masih terjadi di mana-mana, saudara. Saya ajak semua, saudara. Kalau kita merevolusi akhlak ini, kita mulai dari diri kita, saudara. Ini jangan bencana di mana-mana. Ini enggak juga luput dari kesalahan kita, saudara. Mungkin selama ini kita banyak melakukan kesalahan atau kekurangan dalam ibadah kita, sholat kita, zakat kita, ucapan kita, saudara. Mungkin selama ini dalam perjuangan kita, saudara, sering kita melakukan kesalahan kepada Allah sehingga kemenangan kita ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya bala bencana terus datang ya Allah. Maka itu saya ajak ya, jangan kita nyalahkan orang yang ada di sini semua. Mulai dari diri kita, saudara. Yang belum sholat, yang sudah sholat perbaiki, sempurnakan sholatnya, ucapkan kata-kata yang baik, jangan segala maksiat dan jaga persatuan dan persaudaraan kita, saudara. Kalau kita beriman bertakwa kepada Allah, bersatu berjuang bersama dalam iman dan takwa, maka saudara insya Allah niscaya kemenangan ada di depan kita di bawah Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita saudara melayani hukum Allah, maka akan dijanjikan Allah saudara nasrun minallah, nasrun minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Apa Allah janjinya? Nasrun minallah, pertolongan akan datang dari Allah, saudara. Kalau Allah sudah tolong, wa fathun qarib, maka kemenangan sudah dekat depan mata kita, saudara. Wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Saya yakin, saya optimis, saya enggak pernah pesimis.
oleh panitia